Wasallam yang telah membawa kita, yang telah merubah dunia, yang telah mencerahkan dunia kita, terutama dunia pendidikan, sehingga kita terhindar dari masa-masa jahiliyah. Mari berbanyak sholawat supaya kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mau pakai mic? Silakan masuk, Pak Hotli. Iya, ambil. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati seluruhnya, saat ini Kepala Sekolah sedang ada dinas luar, sedang di Banda Aceh ya Bu ya? Iya. Sedang di Banda Aceh, jadi walaupun terasa hampa tanpa beliau, tapi harus kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya. Dan saya hormati Bapak Ibu seluruhnya yang bersedia merelakan waktu duduk di sini untuk berbagi cerita, berbagi diskusi mengenai budaya positif yang telah dipelajari oleh rekan kita Bapak Widiawati selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kota Suku Salam, Aceh. Nah, budaya positif ini Bapak dan Ibu adalah modul 1, tepatnya modul 1.4, dan kami diminta untuk melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu semua. Kami di sini, maaf bukan kami ya, Bu Nova, termasuk saya juga, karena saya juga CGP Angkatan 9 juga, bukan berniat untuk menggurui. Kami hanya ingin berbagi cerita. Semoga hasil dari berbagi cerita ini merubah kita, sehingga kita pun tergerak untuk mengikuti program CGP ini. Ya Bapak Ibu, untuk budaya positif saya rasa sangat penting untuk diaplikasikan di sekolah kita, karena budaya positif adalah modal kita untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bisa selanjutnya dilanjutkan kepada Ibu Nova. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu diharapkan untuk keluangan waktunya untuk tetap berada di tempat sampai dengan proses diseminasi ini selesai. Bersediakah Bapak dan Ibu? Bersedia. Alhamdulillah. Mari kita bantu rekan kita Ibu Nova supaya berhasil melewati modul 1.4 ini dan berhasil lulus mendapatkan sertifikat guru penggerak angkatan 9 ini. Kepada Ibu Nova langsung saja ya Bapak dan Ibu. Kepada Ibu Nova dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra telah memberikan saya peluang untuk berdiri di sini ya. Memang ini tugas saya gitu ya. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan aksi nyata di tugas modul 1.4 ya khususnya. Nah, apa yang sudah kami pelajari di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama berdiskusi gitu ya. Apa yang sudah kami dapatkan nantinya akan kita aplikasikan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama sekali di sini ada keyakinan kelas. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, keyakinan kelas kalau dulu kita taunya peraturan kelas ya. Nah, sekarang tidak boleh menggunakan kata negatif gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang seperti apa? Nah, keyakinan ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau dulu kan kita ketahuinya peraturan kelas, artinya kita buat beberapa aturan yang nantinya akan dipatuhi oleh siswa-siswa kita gitu ya, dan nanti ada sanksi gitu yang bisa kita berikan kepada siswa jika aturan yang sudah kita berikan dilanggar oleh para siswa. Nah, kenapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kemudian mengapa untuk memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan
keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, gitu ya. Kalau kita ketahui peraturan kelas itu kan nanti imbasnya ke sanksi, Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan momok yang menakutkan bagi siswa. Kenapa? Kalau kita berikan nanti contoh, misalkan peraturan kelas tidak boleh ribut, gitu kan? Nah, tidak boleh ribut itu merupakan kata negatif, gitu ya. Nah, contoh lain ini, selalu kembalikan buku tempatnya, itu peraturan. Tetapi keyakinan kelasnya seperti apa? Tanggung jawab. Artinya apa? Bahasanya lebih dirubah kembali, gitu ya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita sering bilang ke anak-anak, tidak boleh ribut, tidak boleh saling mengganggu. Nah, itu bisa jadi peraturan dari kita, gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini nantinya dibentuk oleh siswa itu sendiri, ya disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Tidak hanya dari kita, tetapi keyakinan kelas ini nantinya dibentuk oleh siswa itu, gitu ya. Nah, contohnya kayak tadi, selalu kembalikan buku tempatnya. Mungkin mereka membuat peraturan seperti ini, gitu ya. Mereka membuat keyakinan kelas seperti ini, tetapi nanti bahasa yang akan kita berikan adalah tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab ini nanti tidak hanya mengembalikan buku pada tempatnya. Bisa jadi benda apa saja yang mereka ambil, contoh spidol, ataupun penghapus, ataupun sapu di dalam kelas. Nah, kembalikan pada tempatnya. Artinya apa? Ada rasa tanggung jawab di sini, gitu ya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kedua, bentuk keyakinan kelasnya seperti apa? Menghormati orang lain. Di dalam mengganggu orang lain ini bisa saja, nah, selain siswanya, misalkan dalam ujian nih, siswa-siswa kita kan bisa dibilang 1000 akal ya, lebih pintar daripada kita. Nah, jadi ambil bukunya, letakkan di bawah meja. Itu kan termasuk ke dalam menghormati orang lain. Artinya apa? Menghormati guru. Tidak hanya temannya, tetapi guru juga harus dihormati. Nah, itu juga termasuk ke dalam keyakinan kelas, gitu ya. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Atau tidak ada kata terlambat. Bahasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh terlambat. Jadi, ya ini termasuk ke dalam menghormati orang lain ataupun komitmen. Nah, gitu ya. Tidak boleh terlambat. Kita bahasanya mungkin biasa menggunakan seperti itu. Tidak boleh terlambat ya anak-anak ibu. Ataupun kita waktunya 5 menit setelah bel masuk. Nah, berarti bahasanya kita memberikan komitmen. Selain komitmen nanti bisa termasuk ke dalam tanggung jawab, gitu ya. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang melakukan kekerasan ini kan dilarang berarti kan merupakan kata negatif, gitu ya. Nanti bisa masuk ke dalam keselamatan, kemudian menghormati orang lain, gitu ya. Nah, kenapa? Ini kan sudah masuk ke dalam fisik, gitu ya. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, kata dilarang juga, narkoba ini kan seperti kita ketahui say no to drugs, gitu ya. Berarti masuk ke dalam kesehatan, gitu ya. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti termasuk ke dalam menghormati orang lain ataupun bersabar. Nah, artinya sabar ya, keyakinan kelasnya apa? Bersabar di sini ya. Kemudian gunakan masker seperti contoh yang sebelumnya, termasuk ke dalam apa? Kesehatan dan keselamatan. Gitu ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, bahasa lainnya jangan ribut, jangan berlari-larian. Kayaknya kalau ini biasa dilakukan di kelas SD ataupun PAUD ya. Kalau SMA mungkin minim sekali dilakukan, tetapi ada, bukan tidak ada. Nah, berarti artinya keyakinan kelasnya seperti apa? Keselamatan dan keamanan. Nah, menjaga keamanan kelas, ketertiban kelas. Nah, oke, selanjutnya, nah, tadi seperti yang sudah saya katakan,
membuat keyakinan kelas itu kan bukan hanya dari guru. Kalau biasanya kita ketahui peraturan kelas itu dari guru untuk siswa. Sekarang keyakinan kelas itu dibentuk oleh siapa? Dari siswa dan guru. Artinya kesepakatan bersama. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, sebelumnya saya berikan nih kertas warna masing-masing kepada siswa. Di kelas itu sebelum memulai pelajaran, saya berikan masing-masing kepada siswa saya, ya, di kelas 11 MIPA 4, ini siswa di 11 MIPA 4, saya berikan masing-masing post-it ya kepada siswanya. Mereka harus membuat satu peraturan ataupun satu keyakinan kelas. Tadi sudah saya berikan contoh sebelumnya. Contoh saya kasih tahu ke mereka tidak boleh ribut. Itu bahasa mereka sendiri. Nah, kemudian setelah mereka buat, mereka akan menempelkan di papan tulis. Kemudian saya meminta kepada 1-2 orang siswa untuk membacakan hasil dari kesepakatan mereka. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di kelas. Nah, ini dia. Setelah disepakati, nah nih, mereka menempelkan, kemudian dibacakan oleh 1-2 orang temannya. Nah, kemudian timbullah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Yaitu salah satunya religius. Artinya apa? Setiap kami masuk di jam pertama Bapak Ibu. Nah, kita harus berdoa di awal dan di akhir pembelajaran apabila waktu jam pulang. Itu harus rutin dilakukan. Harus ada kesepakatan, harus ada keyakinan kelasnya. Nah, artinya apa? Ini harus dilakukan setiap dimulai pembelajaran gitu ya. Kemudian ada ketepatan waktu. Artinya apa? Siswa tadi tidak boleh ada yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, artinya harus tepat waktu masuk di dalam kelas. Jangan sampai gurunya yang menunggu siswa. Kita biasa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saling menghormati. Nah, saling menghormati di sini bahasanya ya mungkin ada yang biasa toel-toel gitu ya. Nah, jadi itu nanti ya bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, di sinilah saling menghormati. Tadi ada yang mengatakan jangan saling membuli. Kemudian ada yang mengatakan tadi jangan saling memetakkan kawan kalau bahasa kita. Nah, jadi mereka kita ambil kesepakatannya itu saling menghormati. Karena biasa di kelas kawan-kawan ini suka saling menertawakan secara tidak langsung, mereka sudah membuli. Nah, dipetakkan kawannya, diketawai kawannya, padahal hal sepele, tetapi ternyata kawannya udah tersinggung gitu ya. Nah, dibuatlah saling menghormati. Kemudian ada integritas akademik. Nah, ada partisipasi aktif. Artinya apa di sini? Nah, apabila terbentuk di dalam sebuah kelompok dalam proses pembelajaran, siswa itu tidak boleh hanya diam, duduk, dengar. Tapi setiap kelompok dan siswa itu harus aktif. Kemudian ada kerjasama. Nah, biasa kalau kita biasa ini guru-guru yang eksak mungkin ya, buat kelompok praktik di lab. Nah, biasa yang kerja itu kan hanya 1-2 Bapak Ibu, gitu ya. Jadi harus terbentuk kerjasama di sini. Jangan hanya nanti mungkin ada 4 orang dalam satu kelompok, yang kerja itu hanya 1 orang, 3 orang lagi ngapain? Modal uang. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya nanti bagaimana bisa terbentuk kerjasama yang baik. Kemudian penggunaan teknologi. Nah, kalau penggunaan teknologi ini bolehlah sekali-sekali nanti anak-anak kita, siswa-siswa kita bawa HP. Kenapa? Kalau khususnya pembelajaran saya, kalau saya biasanya tidak hanya di lab, jadi kita menggunakan aplikasi pembelajaran. Apalagi di kelas 3 Bapak Ibu, kami biasa praktik materi listrik itu, apalagi kalau listrik kan rawan. Jadi saya inisiatif pakai aplikasi PET. Nah, supaya lebih simple dan mereka bisa sambil bermain di dalam aplikasi itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini kan biasa kita lihat Bapak Ibu, kalau di dalam kelas itu anak-anak sering buang sampah habis jajan gitu ya.
Nah, siswa itu harus saling menjaga kebersihan lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, nanti kalau kita di dalam peraturan kelas kan, kalau buang sampah denda 5.000, biasa kita lakukan. Nah, apabila keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu membentuk kepribadian siswa, karakternya. Jadi bukan tidak ada sanksi, tetapi mereka punya tanggung jawab ke dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ada keamanan. Keamanan apa? Misalkan nanti ada percekcokan ataupun ada keributan, ada selisih paham. Nah, ini yang perlu dijaga, ada keamanan. Makanya tadi ada di sini saling menghormati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan contoh dari kesempatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 11 MIPA 4. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa meniru gitu ya apa yang sudah saya buat. Nah, kira-kira kalau di dalam keyakinan kelas ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, nanti bisa dibentuk ya Bapak Ibu ya keyakinan kelas seperti apa, supaya apa nanti terbentuk kelas yang nyaman, kemudian suasana belajarnya asik gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, ini dia. Kalau tadi ada peraturan dan keyakinan kelas, ada juga hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman di sini kalau kita bahasakan, bahasanya momoknya itu, kata-katanya itu lebih ke seperti apa ya? Menakutkan ya Bapak Ibu ya, hukuman gitu ya. Kalau biasa seperti tadi, kalau buang sampah, di sekelilingnya ada sampah, denda 5.000. Itu kan seperti momok yang menakutkan. Jadi kalau dibuang ya buang aja, nanti tinggal dibayar gitu. Yang kalau punya uang, kalau nggak punya uang gimana gitu kan? Jadi itu bedanya. Hukuman itu misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi. Ya contohnya itu tadi, kalau misalkan buang sampah sembarangan denda 5.000. Yang punya uang ya silakan dibuang. Tetapi kalau yang tidak punya uang gimana? Merasa apa di sini? Merasa tersakiti ya Bapak Ibu ya. Aduh. Gitu ya. Nah, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktunya lama. Waktunya lama Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang tergores hati anak-anak ini. Kalau biasa kita terlambat. Nah, jika kamu terlambat datang ke sekolah, Nak, wajib pulang. Biasa kita seperti itu ya. Nah, jadi mereka merasa kalau udah terlambat wajib pulang, ya apa gunanya saya datang ke sekolah gitu kan? Nggak ada artinya, di absen pun walaupun saya diberi dispensasi masuk, di absen tetap alfa ya, apa artinya gitu ya. Nah, artinya apa? Mereka membekas di hatinya. Dan itu pasti terngiang-ngiang. Alah, udahlah terlambat aja lah, terus paling nanti sekali terlambat tercoreng terus nama saya gitu kan. Nah, gimana caranya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek? Contohnya seperti apa? Kita tanamkan rasa tanggung jawab. Nah, kasih tahu. Kalau pergi sekolah itu, kalau kita masuk 7.30, 7.10, 7.15 udah bolehlah bersiap-siap. Gitu ya. Nah, jadi nanti apa? Seperti apa efeknya kalau misalkan kamu terlambat? Diberitahu, dinasehati. 1-2 kali bolehlah dikasih tahu, disampaikan secara lisan gitu ya. Kalau terus menerus ya kayaknya memang udah kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Udah hal yang tidak wajar lagi gitu. Anak membenci kedisiplinan. Nah, apabila dia hukuman, anak itu akan membenci kedisiplinan. Kenapa? Itu tadi dia berdampak negatif kepada dirinya. Gitu kan? Nah, beda untuk konsekuensi. Anak itu lebih menghargai disiplin. Kalau kita nasihati, kita kasih tahu dia pasti menghargai. Dia akan berpikir, oh iya kalau saya terlambat, materi akan tertinggal. Kemudian nanti saya mau ikut berpartisipasi dalam ajang lomba-lomba, nggak bisa. Karena saya jarang masuk kelas. Nah, kita berikan rasa tanggung jawab di sini. Gitu, supaya dia lebih menghargai kedisiplinan itu ya. Kemudian kalau dia hukuman pasti ada unsur keterpaksaan. Contoh kalau dia terlambat tadi, udahlah boleh kamu masuk tapi harus cuci WC.
Iya, dicucinya WC itu, dibersihkannya satu kamar mandi. Mungkin semua kamar mandi di sekolah ini dicucinya. Tetapi ada unsur keterpaksaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, beda kalau untuk konsekuensi. Konsekuensi ini ada stimulus dan tanggapan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau dia hukuman kembali, konsep diri yang buruk. Tetapi kalau untuk konsekuensi, konsep dirinya yang baik, gitu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Dia akan terus berbohong. Kalau misalkan tadi dia takut terlambat ke sekolah yang diantar sama orang tuanya, besoknya, mak ya bawa aja lah kereta. Lewat mana dia? Lewat belakang. Taruh kereta, masuk pintu belakang. Nah, artinya apa? Dia akan belajar berbohong di sini, tidak akan jujur. Kenapa ya? Takut karena ada hukuman di sini, ada sanksi. Gitu ya. Tapi kalau konsekuensi tidak. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, gitu ya. Kemudian kalau hukuman tadi dampaknya akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Beda ya Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, kembali kita kaji selama ini Bapak Ibu, gimana kira-kira? Apakah yang kita berikan hukuman atau yang kita berikan konsekuensi? Hukuman. Kenapa seperti itu Ibu? Karena belum paham perbedaan hukuman dengan konsekuensi tadi. Contohnya dijemur, misalnya nggak bawa itu dijemur. Misal nggak bawa bahan praktik Bu, jadi itu kan kelalaian murid, kelalaian siswa. Tapi kan dia tidak berhak untuk dihukum dijemur, misalnya berdiri menghadap tiang bendera atau hormat bendera gitu. Dan itu menurut dari penjelasan Ibu ini itu termasuk hukuman dan bukan konsekuensi. Iya, itu nanti ujungnya bisa ke merasa dipermalukan ya Bu ya. Iya Bu, kurang lebih begitu Bu. Tidak dihargai. Jadi, nah bisa berdampak ke jangka waktu yang lama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bolehlah kita sama-sama belajar Bapak Ibu kepada peserta didik kita, ya jangan lagi kita berikan hukuman, bukan jangan lagi, tetapi kita belajar untuk memberikan konsekuensi kepada siswa-siswa kita. Ya. Nah, ya silakan Bapak. Ini ada nih masalah konsekuensi. Iya. Ya, kalau di hukuman itu ada paksaan. Konsekuensi yang tentang ya stimulus tanggapan. Ini masih bingung saya ini Bu. Mohon diberikan penjelasan gimana nih stimulus tanggapan ini. Nah, Terima kasih. terima kasih Sir Hotlin. Nah, kalau paksaan ini tadi, contoh misalkan Bapak Ibu, anak terlambat. Sudah. Jadi di awal sudah kita berikan peraturan kembali. Kita pasti menyebutnya peraturan, bukan keyakinan kelas ataupun keyakinan lingkungan gitu ya. Nah, jadi saat anak tersebut terlambat, nah yang kita berikan apa? Boleh masuk, sebelum masuk cuci WC dulu, gitu ya. Mereka pasti mengerjakan di sini Pak. Tetapi dalam unsur paksaan, mereka terpaksa melakukan itu. Daripada nggak masuk kelas, gitu kan? Daripada saya absennya alfa, daripada saya dipulangkan. Nah, itu nanti jawaban mereka. Tetapi kalau stimulus tanggapan ini nanti, nah bisa jadi kita berikan nasihat kepada mereka. Nah, kita sampaikan, nak, sudah berapa kali kamu terlambat nak? Nah, kita punya bukti fisik sebelumnya. Kita punya catatan piket sebelumnya, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu terlambat, apa yang terjadi nanti, nak? Kita tanyakan kepada mereka.
Pasti mereka akan menjawab dan mereka akan tahu jawabannya. Iya Bu, kami kalau terlambat masuk ke kelas, tertinggal pelajaran Ibu itu. Nanti tugas saya yang tadinya 2, nggak terkejar Bu, harus ngulang lagi. Kami hari ini ada remedial Bu, atau hari ini kami ada ulangan Bu. Nah jadi gimana ini kamu sudah terlambat nak? Berarti besok-besok saya nggak boleh terlambat Bu, karena besok kami ada blok lagi, ada ujian lagi. Nah kita beri mereka respon di sini. Jangan langsung ke dalam hukuman. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, kira-kira ada lagi? Pas Bu. Oke, next. Nah, masuk ke 5 posisi kontrol, gitu ya. Tadi sudah ke dalam perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita sudah tahu seperti apa hukuman dan konsekuensi, sekarang kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini, nah kita memposisikan diri kita sebagai apa di sini? Yang pertama, apakah kita seorang penghukum? Kenapa? Kalau kita seorang penghukum, gitu ya, pasti guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu dikatakan penghukum. Apakah ada kita lakukan secara tidak langsung? Mungkin saja ada, tetapi tidak kita sadari, gitu ya. Nah, kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti rasakan sendiri akibatnya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Sepertinya momoknya menakutkan sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kenapa? Karena takut hukuman tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di hukuman dan konsekuensi. Jadi dia berbohong Bapak Ibu. Kita udah tahu dia bohong, ujung-ujungnya nanti kita hukum. Jadi kita dicap sebagai guru penghukum, gitu ya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pasti kita dianggap sepele oleh siswa. Nah, kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita terus merepet di kelas Bapak Ibu, ataupun terlalu banyak kita berceramah, nah inilah nanti dia hasilnya. Mereka akan membiarkan aja. Iya didengar Bapak Ibu, tapi acuh tak acuh. 5 menit setelah itu, udah abai. Kenapa? Ujungnya gitu lagi. Pasti Bapak Ibu itu hobinya merepet. Gitu kan jawabannya Bapak Ibu? Iya pasti. Nah kemudian mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Ujung-ujungnya imbasnya nanti kemari, penghukum. Nanti kalau nggak kita kerjakan tugas kita, pasti kena hukum kita. Kalau terlambat kita masuk kelas, pasti kena hukum kita. Nah, tercaplah kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, gitu ya. Nah, di sini berceramah dan mengatakan seharusnya nak. Nah, kemudian kita biasa ya seperti itu ya, kalau anak berbuat kesalahan, nak, seharusnya kamu seperti ini, seperti ini. Nah, ibu kecewa kali. Tujuan kita memang baik Bapak Ibu, tapi, nah inilah dia, kita belajar di sini. Dia akan merasa bersalah. Oh iya ya, ternyata nggak boleh gitu ya Bu ya. Oh iya Bu ya, minta maaf saya Bu ya. Udah malu Ibu ya. Minta maaf ya Bu ya, apalagi kita wali kelas Bapak Ibu. Pasti sering terjadi nih. Malu Ibu, nah kenapalah kamu lakukan gitu? Kenapalah kamu cabut di kelas? Pasti gitu kan jawabannya? Nah kemudian kamu seharusnya sudah tahu. Kemudian ibu lelah sekali mengatakannya nak. Ibu stres gara-gara kamu. Secara tak langsung pasti kita bilang itu Bu. Pak, gara-gara kamu nak, kamu lagi. Aduh stresnya Ibu, nangani kamu aja. Bukan guru BK yang stres ya, wali kelasnya yang stres. Aduh nak, kamu lagi, gitu ya. Terus diulang. Nah kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong kembali. Dia akan berbohong di sini. Kenapa? Ya nanti ujung-ujungnya pasti ngerasa bersalah dia di sini. Iya ya, gitu ya. Iba lah di sini ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Perasaannya kalau udah dinasehati nanti, udah dikasih tahu, ya semuanya guru. Apa-apa guru lah jawabannya. Dikit-dikit ngadu ke guru. Tak diperdulikannya yang lain. Siapa ya ini tadi? Mungkin kalau kita posisi wali kelas ya di wali kelas tadi lah, Bapak Ibu. Kemudian
maafkan saya. Pasti dia mengatakan itu, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu, maaf ya Pak. Pasti anak tersebut mengatakan hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian merasa rendah diri. Jadi setiap apa yang dilakukannya itu dia tidak bisa menanggulanginya sendiri. Apa-apa harus direspon oleh wali kelasnya atau dibantu oleh orang lain. Nah, kemudian ada sebagai teman di sini. Ya, kalau sebagai teman biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Gitu ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ya. Kalau di posisi teman ini mungkin secara tidak langsung juga kita lakukan. Kenapa? Apalagi yang guru-guru muda ya, merasa join, bestie gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Sebenarnya bagus tujuannya. Anak-anak tidak merasa takut. Dan anak-anak lebih terbuka kalau di posisi teman ini. Dan anak pasti mencoba tidak berbohong pastinya. Apalagi kalau memang di sini kalau dianggap teman ini, kalau menurut saya ada baiknya ada buruknya sebenarnya. Gitu ya. Nanti kita lihat dampaknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ketergantungan. Nah, inilah dia. Kalau ketergantungan tadi apa-apa hampir sama dengan membuat merasa bersalah. Dia merasa dikit-dikit nanti, Bu, semua ke Bu, Pak. Nah, ini dia kalau dianggap teman. Macam kita punya sohib, punya bestie. Nah, itulah dia. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kenapa? Semua bisa diselesaikan berdua. Misalkan nanti kalau ada tugas atau apapun pasti dia cerita, Bu, tadi kan kena hukum lah saya. Kok bisa Bu ya? Padahal udah saya kerjakan tugas saya Bu. Ya iya, tugasmu dari mana nak? Dari Google. Ya iyalah nak, cemana nggak marah bapak ibu gurunya? Dari Google, pas ditanya nggak tahu jawabannya nak. Gitu ya. Nah jadi gimana Bu? Ya janganlah gitu. Cobalah tanya dulu, kok nggak paham sini ibu ajarkan. Nah gitu kan. Jadi dia akan merasa, wah segala-galanya bisa diselesaikan dengan, nah ini merasa sebagai teman. Kemudian saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Saat terjadi permasalahan, kalau tidak kita dukung, tidak kita bantu, nah pasti gini anggapannya bapak ibu. Saya pikir ibu itu baik kali sama saya pikir bapak itu baik kali sama saya, ternyata enggaknya. Dijelekkannya juga saya di belakang. Nah, itu kan anggapannya pasti bapak ibu. Kemudian lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Itu tadi kalau kita memposisikan sebagai teman, tidak ada salahnya bapak ibu. Tapi kita lihat nanti selanjutnya ya. Ada pemantau, kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah seperti tadi kita punya bukti fisik. Kalau misalkan anak sering terlambat, mungkin kita tidak menegur, tidak kita secara langsung kembali ke, tidak kita hukum. Tetapi kita ada catatan di sini, punya apa namanya? Ya catatan tersendiri. Kalau misalkan si A sering terlambat, oh di bulan ini atau dalam minggu ini dari Senin sampai Rabu terlambat terus. Suatu waktu pasti kita panggil misalkan, langsung gitu ya. Nah kemudian apa peraturannya? Kita langsung. Oke, nah sekarang titik pemantau. Titik pemantau ini, nah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau misalkan dia udah tahu nih, kita pasti mantau terus, gitu ya, monitoring terus. Jadi kalau misalkan dia terlambat, dia posisinya terlambat. Dia udah tahu posisi kita menjaga di belakang, kalau kita piket gitu ya, kita menjaga depan pintu pagar. Jadi dia cari alternatif lain. Dia udah tahu kenapa? Karena kita awasi. Nah kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berarti kalau bagian penghukuman, nah peraturan
kitalah yang paling ditakuti. Kenapa? Ya ini tadi, karena kita dicap sebagai pemantau. Nah, kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Artinya, kalau misalkan dia melakukan kesalahan ataupun dia ingin misalkan dia membuat ataupun berhasil dalam sesuatu yang dia capai, dia akan tanya berapa banyak bintang yang saya peroleh. Nah, boleh Bapak Ibu saya tidak terlambat, tapi apa yang akan diberikan, rewardnya apa? Pasti mereka akan meminta itu. Nah, kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi apa-apa dilakukan supaya dapat hadiah, supaya dapat reward, gitu ya. Bukan dari dirinya sendiri, tidak. Mereka menganggap, wah kalau saya juara satu nanti pasti ada hadiahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian manajer ini yang terakhir. Nah, di manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bedanya di hukuman dan konsekuensi. Ada stimulus dan tanggapan. Tadi bisa kita flashback sedikit nih. Ada stimulus dan tanggapan. Ya. Jadi dia kalau di manajer ini kita tanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu terlambat? Ya, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa bisa sampai seperti itu? Kita tanyakan di sini. Atau misalkan kalau misalnya dia dijemur ataupun dipanggil atau tidak siap mengerjakan tugasnya, kenapa bisa nggak siap? Nah, tugasnya, kendalanya di mana? Ya, kita berikan mereka pertanyaan dulu. Ya. Nah, kemudian guru pasti berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti tadi. Nah, kita punya keyakinan kelas nggak? Nah, punya. Apa itu? Contohnya tadi ada menghargai orang lain. Di menghargai orang lain berarti yang sudah kamu lakukan ini gimana? Nah, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikannya? Gitu ya. Nah, nanti next ada penjelasan ya di dalam ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan. Nanti ada penjelasan di restitusi. Oke. Nah, kemudian menguatkan pribadi. Gitu ya. Hasilnya apa? Anak-anak itu akan merefleksi dirinya, mengkoreksi. Oh, ternyata saya seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Mereka akan bertanya pada dirinya dan akan menemukan jawabannya. Nah, beda kalau dia yang di antara keempat ini, Bapak Ibu. Ada yang ketergantungan, ada merasa diawasi, ada yang pastinya berbohong nanti. Itu ya Bapak Ibu ya. Pasti dia akan menyangkal apa yang diperbuatnya pasti disangkal. Tapi kalau di posisi manajer ini, dia akan menguatkan pribadinya, akan menguatkan karakternya. Ya. Nah, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkelas. Kenapa? Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Contoh, misalkan di dalam kerja kelompok. Nah, kita biasa buat tugas kelompok ke anak-anak. Jadi mungkin di dalam kelompok itu ada terjadi perdebatan. Nah, itu tidak mesti kita terjun. Kenapa? Mereka akan menyadari, oh, tidak boleh seperti ini. Oh, sebaiknya saya harus, saya yang membuat ini, nanti dicari bahannya siapa. Nah, mereka akan membagi gitu ya, membagi tupoksinya masing-masing. Nah, nanti jika memang mereka tidak bisa menyelesaikannya, baru kita ikut andil. Artinya apa? Kita tanyakan kenapa? Nah, apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkelas. Itu lagi. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti pasti tanya ke kita. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Apa yang harus saya lakukan ya? Kalau memang dia merasa sudah tidak tahu jalan keluarnya lagi, dia akan bertanya kita. Tetapi sebaiknya jangan kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau memang sudah kita tanyakan, nah, jadi gimana?
Apa yang sudah kamu lakukan? Salah nggak? Kira-kira yang kamu lakukan ini dampaknya apa? Kalau memang dia merasa itu tidak menemukan jawaban, gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka akan bertanya, jadi Bu, saya harus gimana ya? Tadi saya udah minta maaf, tapi tidak diperdulikan, gimana ya Bapak Ibu ya? Mereka akan bertanya di kita. Nah, barulah kita berikan jalan keluarnya ataupun solusinya. Nah, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, mereka akan terus merefleksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Oh, ternyata seperti ini ya Bu ya. Berarti kalau saya sebelumnya marah-marah, nanti efeknya teman sakit hati, pertemanan akan renggang. Ya memang nggak kayak semula gitu ya. Kalau yang tadinya jadi bestie, pasti nanti ada percekcokan, udah nggak dekat lagi. Biasa kawan nongkrong, kawan makan bakso, ya itu dia akan berpikir gitu, dia akan mengevaluasi dirinya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tapi kalau siapa yang mengatakan, pasti dia membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kan hukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak setiap tadi. Itu pasti ke teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu tim pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, pembuku. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di antara 5 posisi kontrol ini, nah, Bapak Ibu di posisi mana? Campur-campur. Memposisikannya tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Contohnya gimana? Kadang-kadang ya kita jadi apalagi saya juga kadang ada masanya kita ingin jadi pemantau, tapi terkadang bisa jadi sebagai pembuat orang merasa bersalah gitu. Membuat merasa bersalah. Tanpa sadar terkadang dulu yang membuli seorang siswa Tanpa kita sadari. tanpa disadari. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi sebelum masa yang sekarang, banyak guru-guru yang masih sebagai pembuat orang merasa bersalah tanpa sadar. Makanya kalau ditanya, sekarang Bapak Ibu sampai di mana? Ya memang itu sesuai kondisi, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang menjadi pemantau. Kalau khususnya seperti apa itu belum sampai cukup sih. Ya kalau dari saya. Terima kasih Bu Rita. Nah, berarti di antara kelima ini kita masih berkolaborasi ya. Kadang-kadang kita di teman, kadang bisa di pemantau, bisa di manajer, bisa juga membuat siswa itu merasa bersalah gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita menghukum tanpa kita sadari. Kenapa? Masih terus juga kalinya tuh kamu seperti ini. Iya. Iya. Kamu harusnya seperti ini nak. Kenapa kamu buat itu? Ya, secara nggak langsung itu sering kita ucapkan kepada anak. Terkadang mungkin kita membawa dampak-dampak dari luar. Jadi pas masuk ke kelas tugasnya nggak selesai, kita jemur gitu ya. Ataupun nanti ya sudahlah kamu nggak usah masuk diskurs dulu. Mungkin masih ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak ada sampai seperti ini. Ya. Nah alhamdulillah kalau kita memposisikan diri kita itu bisa berkolaborasi, silakan saja. Tidak selamanya kita di tim manajer ya. Bisa jadi kita menjadi teman dengan siswa kita. Kenapa? Anak-anak ini beragam Bapak Ibu sifatnya, akhlaknya. Jadi mungkin kalau kita pantau dia merasa risih, kalau kita jadikan teman dia merasa bestie, kenapa lebih terbuka? Jadi apapun dia akan cerita dengan kita, apapun dia akan cerita gitu ya. Dia tidak berbohong. Tujuan kita bagus, tapi hasilnya ini nanti. Kenapa? Dia akan
gantungan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk yang di akhir, ada segitiga restitusi. Nah, inilah nanti yang akan menjawab dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ya kan? Bagaimana kira-kira? Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, apakah tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah tujuan restitusi tadi. Restitusi ini tujuannya Bapak Ibu bukan sebagai pencari solusi, tetapi menjembatani ya. Kalau dia punya kesalahan ataupun punya permasalahan, jadi kita arahkan mereka. Sebaiknya seperti apa ya? Kita berikan stimulus dan nanti pasti ada tanggapan dari mereka. Nah, ini dia ya. Ini merupakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, artinya apa? Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan ini yang akan ini merupakan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi, ya. Nah, ada nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa di awal tadi kita harus membuat dulu kesepakatan antara kita dan siswa. Itu dari mana? Dari siswanya. Kita tidak boleh langsung nyamplok, kita berikan, langsung kita tempel, tidak bisa. Tetapi dengan cara, nah, kita berikan mereka kesempatan, tuliskan 1 atau 2 peraturan ataupun kesepakatan yang boleh maupun tidak boleh di dalam kelas. Yang nanti hasilnya akan disepakati bersama. Itulah nanti yang akan membentuk kelas. Nantinya dari mana? Nah, dampaknya sampai ke segitiga restitusi. Gitu. Apabila ada kesalahan yang timbul ataupun yang terjadi, Bapak Ibu bisa diselesaikan ya oleh wali kelas khususnya. Tidak hanya wali kelas ya Bapak Ibu, bisa mungkin mapelnya gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini di menanyakan keyakinan. Kalau ingin menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Artinya apa? Kita sampaikan ya. Nah, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Supaya apa? Dia berkata lebih terbuka. Ya. Jadi tidak canggung, tidak merasa gugup, tidak diberikan, tidak merasa dijudge, gitu, tidak merasa ditekan, ya. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa? Artinya apa? Nah, kira-kira itu nanti kita sampaikan. Mereka maunya apa? Yang mereka butuhkan apa? Gitu ya. Di sini akan dijawab. Oke. Nah, ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke Bapak Ibu ya. Dia akan belajar dari kesalahannya. Kalau misalkan dia sering terlambat, kalau kita langsung hukum Bapak Ibu, dia akan merasa dihukum lagi, besok juga dihukum. Tapi kalau kita berikan stimulus dan tanggapan, nanti dia akan menyadari di dirinya, oh ternyata dampaknya seperti ini. Dia akan tahu hasilnya kemana. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Ya, di restitusi Bapak Ibu akan memperbaiki hubungan. Contoh misalkan, kalau misalkan dengan teman sekelompoknya dia terjadi percekcokan, otomatis secara tidak langsung pasti dia marah. Kita kayak gini hasilnya kayak gini. Nah, tapi kalau kita berikan kita sebagai jembatan. Nah, tadi kita sampaikan apa yang harus mereka lakukan. Kita tanyakan kenapa bisa terjadi. Kita interogasi istilahnya ya, bahasa lainnya. Nah, dia akan menyadari
merefleksi diri, mengevaluasi dirinya seperti itu. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana ya dampaknya? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia akan melihat, kira-kira dasarnya kenapa? Kok saya bisa mencontek ya? Oh iya, semalam saya nggak belajar karena saya semalam itu nonton drakor. Seandainya saya tidak nonton drakor, mungkin hari ini saya akan tuntas. Mungkin itu di benak mereka. Ya. Kemudian cara yang paling baik restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya apa? Karakter ini kan membentuk kepribadian. Bukan tindakan. Kalau tindakan ini ya bisa jadi manipulatif Bapak Ibu. Di depan kita baik, di belakang kita jangan ditanya. Kalau dia ngomongnya A, di belakang kita, di depan kita A, di belakang kita bisa jadi Z. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, membentuk karakter bukan tindakan. Yang kita inginkan apa? Terbentuk karakter dari siswa tersebut. Gitu ya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi tadi. Nah, jangan kita muter-muter balik, timbul masalah baru jangan. Tapi akan mendapatkan solusi yang terbaik. Kita refleksikan dirinya, kira-kira gimana nak? Apa yang kamu lakukan? Kita sadarkan dia. Oh iya, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri untuk restitusi Bapak Ibu. Nah, ini tadi dia yang sudah saya jelaskan. Menstabilkan identitas. Nah, guru itu akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Supaya apa? Dia tidak merasa tidak merasa ditekan. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata itu bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Supaya apa? Oh iya, ternyata seperti ini ya. Oh, saya sedang melakukan kesalahan. Jadi dia bisa mengevaluasi dirinya. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Jadi dia merasa, oh iya ya, tidak selamanya manusia itu benar. Jadi bukan saya aja pernah buat kesalahan, juga pernah buat kesalahan Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan kepada mereka, gitu ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kita bisa sampaikan ya di dalam menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tugas kita bukan mencari, oh anak kita benar, oh Bapak Ibu guru benar, tidak. Oh anak kita salah, Bapak Ibu guru salah, tidak. Tetapi kita fokus dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita sampaikan nanti. Gitu ya. Nanti ada mungkin merasa, salah terus saya di mata Bapak Ibu guru, saya begini aja gitu. Ibu nggak pernah bela saya, Bapak nggak pernah bela saya ya. Ini di sini yang harus ditekankan. Kalau seperti ini terus nah kapan kamu bersikap baik pada dirimu? Kita sampaikan nanti. Tugas Bapak Ibu guru bukan untuk menyalahkan kamu, bukan untuk mencari benar siapa yang salah, tidak. Itu kita sampaikan. Ya Bapak Ibu. Kemudian ada validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan ini apa yang harus kita sampaikan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, kalau misalkan kita dalam kerja kelompok atau antara si Desti A dengan B tadi ada permasalahan, tersenggolnya misalkan cermin, ya. Biasanya yang perempuan ya, pecahlah, langsung dibilangnya, gimana nih? Udah pecah hadiah ini, bla 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 bla. Udah keduluan emosi, gitu ya. Jadi timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah di sini artinya apa? Kita sampaikan, mungkin supaya lebih redam dan perasaannya lebih nyaman, mungkin bisa jadi kalau seandainya kamu lebih buruk melakukan itu,
emosi spontan, refleks gitu ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Nah, seperti itu bisa kita sampaikan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalkan kalau siswa-siswa yang lagi blok atau ujian, dimasukkannya aja catatan tadi di meja. Kita tanyakan kenapa, nak? Pasti mereka punya alasan tersendiri. Mereka akan menyampaikan keluhan mereka ataupun alasan mereka. Iya Bapak Ibu, semalam saya nonton drakor, semalam saya ketiduran, semalam saya bergadang, semalam saya nonton bola atau apa lagi. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu alasannya apa. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan mana yang lebih penting, nonton drakor atau belajar. Kita tanyakan sama mereka mana yang lebih baik, ya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang lain, yang baru, ya. Contoh, misalkan, ya refleks tadi dia marah-marah mungkin sama temannya, tapi nanti di yang kesempatan lain dia minta maaf ya tadi saya sudah refleks, ya itu merupakan respon ataupun karena sikap yang lain gitu ya. Kalau tadi dia sudah melakukan kesalahan kembali lagi dia tidak akan mengulanginya, artinya apa, dia harus lebih sabar ya. Kemudian coba kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus berkumpul. Jika ada kontak fisik misalkan, jika terjadi kontak fisik, contoh misalkan tanpa sengaja terpukulnya kawannya tadi, ya. Jadi itu bisa kita sampaikan. Apa ada cara lain? Nah, kenapa tadi kamu pukul temanmu? Kenapa kamu ya hal seperti itu ya? Kita sampaikan. Apa ada cara lain? Kan bisa saja kamu mungkin spontan dengan emosi, dengan kata-kata yang lebih baik gitu ya. Walaupun pada kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan Bapak Ibu, tidak semudah yang kita lakukan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Artinya kira-kira besok ini jangan diulangi ya nak. Jangan kita sampaikan besok jangan lagi ya nak. Jangan. Kira-kira nak besok lebih baik dari ini enggak? Pasti jawabannya Masya Allah bisa Pak. Saya usahakan ya Pak, Bu, saya lebih sabar, saya tidak emosi, saya tidak akan terpancing gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, itu tadi kita kembalikan lagi kesepakatan yang sudah kita buat. Kita tanyakan kembali, apakah mereka ingat? Apakah mereka masih tahu keyakinan kelasnya? Nah, kita tanyakan kembali. Nah, ingat nggak keyakinan kelas kita? Ingat Bapak Ibu, pasti itu disampaikan. Kira-kira apa? Contoh misalkan salah satunya menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain karena iya Bu, tapi kan saya curhat ujungnya. Tapi dia duluan kok dikecapkannya cermin saya, bla 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 bla. Ya, jadi kan saya emosi. Iya, itu hal biasa. Gitu ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Sampaikan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada kita. Ya? Nah, dari langkah-langkah restitusi ini tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau suatu saat terjadi permasalahan, alangkah baiknya kita sebagai guru jangan langsung menjudge ataupun langsung menghukum siswa tersebut. Tapi kita tanyakan terlebih dahulu, di mana? Jadi ini tadi kita posisikan di bagian mana di kita. Jangan langsung kita hukum ataupun kita beri sanksi hukuman kepada siswa tersebut, tidak. Tetapi kita koreksi dulu, kita tanyakan dulu, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang positif supaya anak tersebut itu lebih terbuka, menyadari kesalahannya. Itu tujuan kita supaya apa? Mendapatkan hasil mengevaluasi diri, kemudian dia bisa memperbaiki.
Itu ya Bapak Ibu ya, kira-kira dari 3 materi yang saya paparkan ini, ada yang bertanyakan ataupun kita bisa sharing gitu ya. Ada yang kita diskusikan Bapak Ibu, apa yang sudah terjadi di kelas. Tadi ya Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, saya di sini bukan bermaksud ingin menghubungi Bapak Ibu, ya. Tapi inilah hasil dari pembelajaran kami selama 3 bulan di Penggerak. Jadi apa yang sudah kami dapatkan, inilah yang saya paparkan, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, begitu juga untuk saya. Ya, jadi apa yang selama ini sudah kita lakukan, kalau memang itu merupakan sebuah kesalahan, sebuah yang memang tidak patut kita lakukan, bisa kita koreksi dan bisa kita evaluasi diri kita masing-masing. Ya, khususnya kita sebagai guru, tidak selamanya siswa itu bersalah, Bapak Ibu. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bu kita, gitu ya. Kita sebagai guru juga punya kesalahan, kenapa? Kerja kita menghukum aja, kerja kita asik menjas kesalahannya, gitu ya. Kita posisikan dulu diri kita di bagian mana, dan kita bisa mengkolaborasikan, tidak selamanya itu kita berbuat. Bapak Ibu ya, saya rasa cukup itu. Insya Allah nanti jika ada materi selanjutnya kami pelajari, akan kami diseminasikan kembali kepada Bapak Ibu guru agar mendapatkan manfaat apa yang telah kami terima, ya. Cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nova yang sudah memberi pengetahuan baru kepada kita semua, ya Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa kegiatan diseminasi ini tidak hanya dilakukan di sekolah kita, tapi di setiap sekolah yang memiliki CDP Angkatan 9. Jadi ini bukan kegiatan yang aneh atau bukan kegiatan yang baru, tapi kegiatan yang dilakukan oleh setiap sekolah. Dapat kita simpulkan bahwa budaya positif itu dibentuk dari lingkup yang lebih kecil, yaitu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas muncullah kebijakan atau kebajikan universal sehingga terbentuk budaya positif. Dalam pelaksanaan budaya positif, terkadang ada saja siswa atau murid yang melakukan perbuatan yang melanggar budaya positif itu. Jadi perlu kita untuk merestitusi kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya positif sekolah kita. Bagaimana penyelesaiannya seperti yang tadi disampaikan, posisikan diri kita sebagai manajer, karena manajer itu adalah posisi yang paling efektif dan efisien dalam melakukan restitusi. Baru pada akhirnya laksanakan proses restitusi, yaitu stabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian tanyakan keyakinan kepada murid. Itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Nova. Saya akhiri sebagai moderator Indrayani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Farida? Baik, Bu. Tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Nah, Ibu dapat laporan dari guru matematika Bu Rahma. Katanya Farida waktu ujian tadi mencapai apa benar? Benar, Bu. Kenapa Farida lakukan itu? Gak ada persiapan, Bu. Pas ujian besok. Nggak belajar semalam? Enggak, Bu. Ngapain aja kamu? Nonton, Bu. Nonton apa? Drakor, Bu. Sampai seseru itu nggak sempat belajar. Iya, Bu. Film terbaru. Iya, Bu. Orang tua di rumah nggak ngarahkan apa ya? Arahkan, Bu. Kak belajar, besok ujian. Terus ada bilang iya, Bu. Cuman seru kali filmnya tadi, Bu. Jadi pada lanjut, Bu. Sampai tengah malam, Bu. Sampai tengah malam kan sampai pagi. Sampai pagi, Bu. Sampai pagi. Tahu kali tapi keyakinan kelas apa? Tahu, Bu.
bertanggung jawab, tidak boleh bohong, dan dapat menghargai orang lain, Bu. Apa yang kalian lakukan sekarang? Berbohong dan dalam bentuk mencontek, Bu. Terus nggak menghargai guru juga, Bu. Terus apa yang kalian lakukan sekarang? Terus yang harus kalian lakukan sekarang? Nggak mulai lagi, Bu. Terus minta maaf sama Bu Rama, baru kalian juga akan giat belajar, Bu. Oke, yang lain-lain mencontek itu kan hal yang tidak bisa dilakukan kembali. Lain kali kalau sudah tahu ujian, jadi Giat belajar, Bu. benar ya, belajar. Kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Zatia Sana Hasidian, seorang siswi dari SMA Negeri 2 Kota Subulu Salam. Di sini saya sedang mengalami beberapa masalah, yakni mencontek pada saat pelajaran matematika. Namun, guru saya, Ibu Nova, mengajarkan saya untuk selalu berbuat jujur, sehingga saya dengan Bu Nova mencari solusi bersama-sama. Kami berdiskusi bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang saya dapatkan. Saya sangat senang terhadap hal tersebut, sehingga saya harapkan lebih banyak guru-guru yang seperti Ibu Nova. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Vidya sama Sinta berantem, Bu. Panggil kemari ya, Nak? Iya, Bu. Silakan masuk, Nak. Permisi ya, Bu. Terima kasih ya, Farida. Bu. Nah, kenapa Vivia dan Sinta? Kelihatannya Vivia kesal sekali ya? Jadi gini, Bu. Vivia kesal, Vivia marah sama Sinta, Bu. Soalnya dia udah pecahin cermin Vivia. Tapi cermin Vivia itu hadiah dari ayah Vivia, Bu. Makanya Vivia ngerasa kayak itu spesial, terus dia pecahin barang kesayangan Vivia, Bu. Jadi Vivia marah, Bu. Apa benar? Ya, seperti itu, Sinta. Benar, Bu. Tadi Sinta nggak sengaja. Soalnya tadi Sinta ngambil penggaris, tapi tahunya cermin yang jatuh, Bu. Nggak sengaja. Biasanya kalian ibu lihat kompak di kelas, kerjain tugas sama-sama, sebangun juga. Nah, gimana rasanya Vivia setelah marah-marah sama Sinta? Lumayan lega sih, Bu. Tapi Vivia ngerasa kayak nimbulin masalah baru gitu, Bu. Kenapa? Karena Vivia ngerasa kayak ada jarak, terus kayak nggak kompak lagi, Bu. Nah, tapi ibu salut sama Vivia. Nah, tadi cuma marah-marah aja kan? Nggak di luar batas kan? Nggak sampai mencahin cerminnya Sinta lagi. Kenapa? Karena ya udahlah, Bu, nggak apa-apa lah, Bu. Setelah Vivia pikir-pikir, kan nggak mungkin Vivia balas juga kan, Bu. Kan Vivia lagi marah. Tapi kan nggak mungkin Vivia balas juga, Vivia pecahin juga cermin Sinta kan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Menurut Vivia misalnya marah-marah aja, Bu. Tapi kalau untuk buat pecahin cermin Sinta ganti-gantian gitu kayaknya enggak, Bu. Nah, itu salut ibu sama Vivia ya, karena Vivia tidak membalas kembali apa yang dibuat oleh Sinta. Nah, berarti Vivia sudah bisa menahan diri, gitu ya. Nah, sekarang Sinta gimana kira-kira setelah mecahin cerminnya Vivia? Sinta tadi mau ganti, Bu. Tapi Vivianya masih marah-marah, Bu. Jadi Sinta kayak Gimana Vivia? Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Sinta? Setelah Vivia pikir-pikir, kayaknya nggak usah diganti deh, Bu. Nanti Vivia bilangin ke ayah supaya dia beli cermin baru untuk Vivia aja, Bu. Nah, gimana Sinta kira-kira? boleh nih, nanti Sinta terakhir Vivian nih, Bu, makan bakso di tempat Kak Ria. Berarti ibu boleh gabung nggak ya? Uangnya nggak cukup, Ibu. Oke, nggak apa-apa, ibu bercanda aja. Nah, berarti kalian sekarang saling memaafkan ya, Nak? Sudah Vivia maafkan Sinta? Sinta, gimana? Sudah. Jabat tangan dulu. Nah, ibu harap kalian kompak kembali. Nah, kita kan punya keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelas kita, Nak? Menghargai, saling menyayangi, ya. Jadi karena kita satu kelas sudah punya keyakinan kelas bersama, ibu harap kalian bisa saling menghargai sesama kalian. Ya, kalaupun ada permasalahan diselesaikan baik-baik. Ya, Nak ya? Itu aja ya, Nak?
boleh kembali ke kelas. Oke ya Bu.